Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ima Jihanisha Fitri. Saya Vera Aprilia Pratiwi. Dan saya Alfiana Amelia. Di sini kita akan bercerita mengenai betapa pentingnya keluarga bagi kita. Selamat menyaksikan. Sebagai motivasi, Rumah untuk pulang. Sebagai pelindung, sangat penting bagi saya, di mana keluarga itu merupakan motivasi bagi saya dan separuh jiwa saya ada di mereka, terutama kedua orang tua saya. Jadi keluarga adalah fondasi bagi saya untuk tetap hidup, tetap semangat dan pantang menyerah. Keluarga juga solusi bagi saya, terutama almarhum bapak saya yang selalu menjaga saya, melindungi saya ketika saya keluar. Itu pastinya dia selalu telepon, dia selalu tanya ada di mana, dan pasti dia bilang cepat pulang, seperti itu. Dimana juga ketika saya mempunyai masalah, pasti saya bercerita kepada ibu saya juga, dimana ibu saya ini dia memberikan solusi bagi saya, memberikan semangat lagi buat saya untuk saya tetap bangkit. Dan ayah dan juga ibu saya ini tidak pernah menuntut saya untuk menjadi anak yang sempurna, tetapi mereka yang menyempurnakan hidup saya. Saya juga bangga mempunyai keluarga yang seperti itu, dan keluargalah yang membuat saya tetap semangat dalam belajar, meraih pendidikan dan juga gelar. Dan keluarga juga motivasi bagi saya, dimana saya itu tidak boleh pantang menyerah dalam hal apapun dan dalam hal permasalahan apapun, seperti itu. sangat-sangat penting. Kan dimana keluarga ini adalah rumah bagi saya untuk pulang. Kan di sini basicnya tuh saya sebagai anak rantau yang jauh lah dari keluarga. Dimana ketika saya sedang stres dan capek-capeknya, pasti rasa untuk ingin pulang tuh pasti ada. Ketika pikiran sedang stres dan menumpuk, betapa rindunya saya dengan keluarga. Sangat-sangat menginginkan hari libur untuk tiba, supaya saya bisa pulang ke rumah dan meluk ibu, ngomong ke ibu, Bu, meskipun saya nggak cerita pun tentang betapa betapa stresnya saya di sini, ibu pasti tahu. Menurut saya sangat penting, sangat-sangat penting, karena seperti yang saya bilang tadi, keluarga itu kan sebagai pelindung. Nah, jadi saya itu orang tua saya ini kayak terlalu khawatir, terutama ibu saya. Nah, mungkin dulu ya ada trauma tersendiri dari ibu saya, dan kebetulan saya juga anak perempuan, dan saya juga PP ke UTM. Nah, kebetulan juga saya ikut organisasi. Nah, kalau misalkan rapat setiap malam gitu, terus atau intinya kalau malam hari itu, apalagi di Telang itu kan beritanya gitu rawan, jadi pasti orang tua saya itu selalu antar jemput saya, terus kayak ngingetin saya selalu kayak dijaga diri baik-baik gitu kalau di luar. Ya intinya kayak akhlaknya juga dipakai gitu. Terus intinya ke orang lain itu juga harus saling menghargai gitu. Intinya orang tua saya ini kayak lebih ke akhlakul karimahnya dijaga bener-bener, kayak biar bisa melindungi dirinya dari orang lain, kayak gak bermasalah terhadap orang lain gitu.
Peran saya dalam keluarga, sebetulnya saya memiliki 3 bersaudara. Saya adalah anak ketiga atau anak terakhir. Yang pertama itu ada kakak dan juga mbak saya. Mereka berdua sudah berkeluarga dan sudah tidak tinggal di rumah lagi. Dan yang ada di rumah itu hanya saya dan juga ibu saya. Dan bisa dilihat ya, di sini saya harus menjadi anak dan sekaligus harus multiperan, di mana saya harus menjadi kepala keluarga juga di rumah, di mana saya harus mengurusi semua masalah di rumah saat ayah saya sudah almarhum, seperti itu. Dan saya juga harus mengurusi segala hal, misal ketika orang tua sedang ada keperluan di luar, itu pasti saya mengantarkan dan juga mengurus berkas-berkas almarhum bapak saya, mengurus pernikahan kakak saya, meskipun orang dan juga saudara saya tuh pernah bilang dalam mengurus pernikahan itu tidaklah mudah bagi saya yang masih usia 19 tahun ya, yang terbilang muda dan belum paham mengenai hal itu. Tapi saya tetap mengurusi segalanya, walaupun saya juga sibuk kuliah, sibuk kerjain tugas, sibuk belajar, karena saya juga melihat bahwa siapa kalau bukan saya yang mengurusi segalanya gitu, karena di rumah hanya ada saya saja dan kakak saya juga jarang pulang ke sini, sehingga segalanya ya tanggung jawab saya untuk bisa mengatasi semuanya, bisa menghandle semuanya. Kebetulan memang saat itu saya merasa bahwa saya itu tidak kuat gitu mengerjakan semuanya sendirian. Saya benar-benar putus asa karena hal ini tidak mudah bagi saya, tidak mudah saya jalankan sendirian. Tapi satu yang membuat saya motivasi, satu yang membuat saya semangat dalam hal apapun itu kata-kata almarhum bapak saya yang pernah mengatakan bahwa dia bangga mempunyai putri seperti saya. Bapak pernah mengatakan bahwa saya bisa melakukan hal dan saya bisa menghandle apapun sendirian. Dan itu yang membuat saya tetap semangat mengerjakan apapun meskipun itu tidak mudah bagi saya. Di sini saya bukan sekedar menjadi peran anak bagi keluarga yang harus dituntut untuk belajar, harus dituntut untuk sekolah yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, tapi saya juga membantu pekerjaan ibu saya di rumah, ya seperti beres-beres, lalu membersihkan rumah. Itu yang saya lakukan setiap harinya sebelum berangkat kuliah, dan setelah pulang kuliah saya mengerjakan hal itu lagi. Karena bagi saya di umur orang tua saya yang seperti ini, mereka harus lebih banyak beristirahat gitu. Saya juga harus bisa menjadi anak yang mandiri, dimana saya ini suatu saat pasti akan melakukan hal apapun dengan sendiri tanpa didampingi orang tua saya. Dan ya, orang tua saya dan juga keluarga saya yang membuat saya bisa melakukan semuanya seperti itu. Saya sebagai seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik orang tuanya untuk keluarga. Meskipun di sini orang tua saya tidak meminta saya menjadi seseorang yang lebih bisa ini itu, tapi pasti dalam diri saya sendiri ada keinginan untuk meninggikan derajat mereka.
kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Tapi mereka sangat bersyukur bahwa saya mau melanjutkan pendidikan saya di jenjang perkuliahan. Mereka sangat bangga akan hal itu. Peran saya di dalam keluarga, kan saya saudara itu ada 3 dan saya anak kedua. Jadi kakak saya ini sudah berkeluarga, jadi saya merasa menjadi anak pertama. Dan tahun ini itu ayah saya sakit, jadi semua urusan kayak berkas-berkas di kantornya gitu, jadi saya yang selalu ngehandle-nya. Terus untuk apa ya, kayak dalam pendidikan dia juga dikejar gitu. Terus banyak motivasi yang apa ya, yang saya dapat dari ayah saya dalam hal pendidikan. Kayak ayah saya sudah merasakan gimana perjalanan hidupnya dalam perkuliahan, jadi saya belajar dari situ juga. Dan untuk mama saya itu lebih ke dalam perjalanan hidup di masyarakat atau tetangga. Jadi ya peran saya nurutin keinginan dan kemauan kedua orang tua saya. Ya tentunya itu tidak selalu dituntut untuk nurut. Mungkin kayak hal-hal apa yang tidak sesuai dengan keinginan saya, yaitu bisa didiskusikan kembali. Jadi seperti itu. Yang asal mana ya, orang sini saya Gili Timur. Oh, Gili Timur. Namanya siapa Bapak? Marsari. Pasari. Oh, umurnya antara 75 sampai 80 tahun. Arti keluarga menurut Bapak seperti apa? Seperti ini ya. Saya punya keluarga ya, punya cucu, kita belum menantu, punya cucu saya. Tenang aja Bu, saya tak punya pekerjaan, tak punya pekerjaan saya. Itu mungkin arti pentingnya keluarga bagi Bapak. Ya sepertinya saya itu yang enggak marah. Saya keluarga itu Pak, sabar. Iya kan, saya tak punya pekerja. Itu sabar, saya nyetiran itu keluarga itu sini. Bapak ini di rumah bersama keluarganya seperti itu. Iya. Sama istrinya, cucunya. Ya yang punya punya ayah, punya ibu, anak. Saya jadi sendiri rumahku saja. Ini. Kalau penghasilan sehari-hari itu dari keluarga ya Bapak? Iya. Oh. Dari mantu anak. Oh. Dari anak saya itu. Bapak di keluarga itu punya anak berapa? Punya anak 4. Anak 4. Yang sudah berkeluarga berapa Bapak? Saya. Iya. Yang satu itu. Oh. Yang satu punya anak 4. Cucu yang 6. Oh, cucu punya 6. Oh. Tapi ini ya Pak ya, bahagia kalau kumpul sama cucu Pak. Bahagia. Tinggalnya satu rumah atau gimana Bapak? Yang cucu-cucu. Dengan satu rumah. Oh. Jadi mungkin rumahnya rame ya Pak ya. Iya. Bahagia. Kalau datang itu yang di Surabaya. Oh. Yang kumpul di sini cucu saya itu ada di Surabaya 2. Nah di sini 2, di rumah 2, 6. Tapi kalau kumpul itu biasanya ini ya Pak, lebaran Bapak ya. Iya udah bukan lembaran ya. Lebaran malam Jumat ini yang. Oh. Ya, hari ini yang ibu ya, ibu. Rutin ya Bapak? Maksudnya Ya ada rutin. Kalau
ya anu itu ngomong Regi atau ternyata itu di sini, sangat di sini. Sering cerita-cerita gitu ya Bapak sama keluarga. Ya, kita apa yang keluarga itu? Bapak dalam keluarga ini Apa? Perannya Bapak, kayak tugasnya Bapak di dalam keluarga itu apa? Sabar. menafkahi istri ya, terutama dan juga anak. Tapi selama sudah punya anak, maksudnya sudah berkeluarga sendiri itu bapak masih bekerja. Enggak punya keluarga. Hanya dari kokong sapi, kerja sapi. Oh, itu ternak sapi. Untuk biaya hidup bapak dari anak, Enggak, saya. mencari nafkah bapak. Iya. Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Nurul, asal saya dari Lamongan. Saya Bapak Syariful Wahyudi, asal kelahiran Bangkalan, asli Madura gitu ya. Apa arti keluarga bagi kalian? Arti keluarga sangat penting bagi saya karena keluarga itu tempat kita curhat, tempat kita menyelesaikan masalah. Pokoknya tempat kita segala lah apa yang unek-unek yang kita tidak suka atau kita yang senang untuk apa gitu. Pokoknya keluarga paling penting buat saya. Keluarga itu amat sangat penting. Lalu seberapa penting keluarga bagi kalian? Seberapa penting? Ya sangat penting, yaitu tadi itu tempat kita menyelesaikan masalah, tempat kita menaruh apa? Ya tempat kita curhat juga, tempat kita saling sharing, tempat kita bahagia, susah, senang, pokoknya arti keluarga sangatlah penting. Ya, tanpa batas untuk keluarga. Maksudnya apapun ada Dalam keadaan apapun keluarga sangat penting. Lalu apa peran Anda dalam keluarga? Kalau saya sebagai istri, menjaga istri itu untuk mewakili suami. Kalau suami lagi kerja, kita yang mengurus anak, kita yang menyelesaikan semua tugas rumah tangga, itu tugas istri. Saya sebagai suami ya melaksanakan kewajiban untuk rumah tangga, terutama ke istri dan anak. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga. Halo Nasa. Perkenalan dulu, siapa namanya? Nama panjangnya siapa? Nasa Syafi Putri. Sekarang usia berapa? Sekarang usia berapa? Berapa tahun umurnya? Umurnya Nasa? 5 tahun. Mbak Ima mau
belajar yang